Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Kak Ari. Nah, dalam video kali ini Kak Ari akan memberikan materi mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya nih, IPA kelas 7 bab 2. Oke, langsung saja kita lihat. Oke, dalam interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya, nah adik-adik harus tahu dulu apa itu lingkungan nih. Lingkungan ya. Lingkungan berasal dari kata environment atau bahasa Inggris. Nah, lingkungan juga secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Nah, sesuatu yang di luar individu ya. Jadi, contohnya apa saja yang di luar individu itu? Yang pertama ada makhluk hidup yang lain, ada air, ada cahaya matahari, dan lain-lain. Oke, ngerti ya? Jadi lingkungan itu diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Lanjut. Nah, di dalam lingkungan itu memiliki beberapa komponen, di mana yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, yang pertama nih, komponen biotik yaitu terdiri atas makhluk hidup. Jadi makhluk yang hidup, contohnya apa? Manusia, kemudian hewan, tumbuhan, dan jasad renik bakteri ya, yang harus dilihat oleh mikroskop yang ukurannya kecil. Kemudian yang kedua ada komponen abiotik. Nah, huruf A ini berarti tidak, biotik ini hidup, jadi tidak hidup. Nah, komponen abiotik ini terdiri atas benda-benda yang tidak hidup. Nah, diantaranya contoh ada air, tanah, udara, dan cahaya. Oke, jadi mengertikan adik-adik perbedaan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Lanjut. Nah, di sini ada tabel di mana pengelompokan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, jadi contohnya ini ada alga, bakteri, cacing, pohon mangga, kucing termasuk ke dalam komponen abiotik. Kemudian ada air, tanah, udara, cahaya matahari, batu, besi, dan lain-lain termasuk kepada komponen abiotik. Ini komponen biotik ya, ini komponen abiotik. Nah, selanjutnya di dalam interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan ada hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Nah, disebut juga simbiosis, hubungan antar suatu makhluk hidup. Nih, simbiosis ya disebutnya. Nah, ada mutualisme yang pertama, kemudian ada parasitisme, komensalisme, di mana mutualisme ini saling menguntungkan, parasitisme satu diuntungkan, satu dirugikan. Kemudian komensalisme ini satu diuntungkan, nah yang satunya lagi makhluk hidupnya tidak untung, tidak rugi gitu. Contohnya ada di video kakak sebelumnya ya mengenai simbiosis untuk lebih lengkapnya, karena banyak sekali penjelasan di sana. Kalau mau nonton silahkan tonton. Oke, lanjut. Nah, di sini ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan nih. Jadi makhluk hidup itu ada dua kemampuannya dalam menyusun makanan. Yang pertama ada autotrop, di mana autotrop ini memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri, jadi mengubah bahan anorganik menjadi organik. Contohnya apa? Yaitu ini nih, contohnya autotrop ini ada tumbuhan dengan cara berfotosintesis. Jadi tumbuhan ini mengubah air, kemudian menggunakan cahaya matahari, kemudian unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, kemudian diolah, dimasak di daun, kemudian menjadi zat-zat makanan bagi tumbuhannya itu gitu. Kemudian yang kedua ada heterotrop. Nah, kebalikan dari autotrop, heterotrop ini tidak memiliki kemampuan mengolah makanannya sendiri. Contohnya apa? Hewan, sapi, kelinci, manusia bisa termasuk dari heterotrop ya. Jadi kemampuan menyusun makanan ada dua makhluk hidup itu, autotrop dan heterotrop. Lanjut. Nah, makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya.
Jenis makanan nih, ada yang disebut herbivora. Yang pertama, kelompok hewan pemakan tumbuhan. Contohnya apa? Kuda nih, kuda. Kemudian yang kedua ada karnivora, kelompok hewan pemakan daging-dagingan. Contohnya beruang nih, makan daging ikan. Kemudian yang ketiga ada omnivora, kelompok hewan pemakan segala, bisa daging, bisa tumbuhan. Contohnya komodo. Komodo sering makan tumbuhan, kemudian sering juga makan daging-dagingan. Lanjut. Nah, di dalam interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan, nah di sini ada yang disebut juga rantai makanan. Di mana rantai makanan adalah perpindahan energi makanan. Nah, perpindahan energi makanan dari sumber daya yaitu tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan. Jadi awal dari rantai makanan itu dari pertamanya itu tumbuhan. Nah, di mana tumbuhan ini disebut sebagai produsen. Jadi di dalam rantai makanan ada dua peran nih, ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen. Nah, di mana produsen adalah makhluk hidup yang autotrof, yang bisa berfotosintesis, yang bisa mengolah makanannya sendiri, sedangkan konsumen tidak dapat mengolah makanannya sendiri. Itu ingat ya, jadi rantai makanan itu perpindahan energi dari sumber daya tumbuhan atau dari produsen melalui jenjang makan gitu. Dan perannya ada dua, ada sebagai produsen dan konsumen. Lanjut. Nah, di sini ada contoh rantai makanan. Yang pertama nih, rantai makanan. Ada padi, kemudian ada belalang, kemudian ada kadal, ada elang. Jadi padi ini sebagai apa? Sebagai produsen. Kemudian belalang sebagai konsumen tingkat 1 ya. Kemudian kadal ini sebagai konsumen tingkat 2, padi produsen. Kemudian elang sebagai konsumen tingkat 3, padi dimakan belalang, belalang dimakan kadal, kadal dimakan elang. Elang mati dan diuraikan oleh dekomposer atau oleh bakteri. Itu ya contohnya. Jadi adik-adik bisa merubah apa saja. Contoh dari rantai makanan ini bisa diubah oleh ininya nih, bukan padi, rumput dimakan oleh belalang bisa, kemudian belalang dimakan ayam, ayam dimakan ular, ular kemudian mati, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada piramida makanan dan energi. Nah, piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Contoh, jadi komposisi ini nih, lihat di gambar ini ada produsen yaitu tumbuh-tumbuhan, kemudian di atasnya ada tropik 2 nya, ini tropik 1, tropik 2, 3, 4 nih. Jadi semakin ke atas semakin mengkerucut gitu. Jadi komposisi produsen ini banyak, kemudian ini harus lebih banyak daripada ular, kelinci nih. Kemudian ular harus lebih banyak dari elang gitu. Jadi ini merupakan piramida makanan. Kemudian piramida energi nih, lihat di gambar panah sebelah kanan ini. Dimana ini 1000 unit energi asalnya dari tumbuh-tumbuhan ini, kemudian menjadi 10 unit energi. Kenapa menjadi berkurang? Karena energi yang dimakan nih, makanan yang dimakan oleh si kelinci nih tidak sepenuhnya masuk ke dalam tubuhnya, ada yang terbuang yaitu dengan kotorannya. Kemudian dimakan oleh ular, tidak dimakan seluruhnya energinya, tetapi ada yang juga dibuang gitu. Kemudian menjadi 0,01. Jadi semakin ke atas ini semakin sedikit. Nah, ini adalah piramida dalam keadaan normal. Jika piramida ini terbalik, jadi produsennya mengecil gitu ya. Komponen
komponen tumbuhannya mengecil, maka akan terjadi kepunahan di antara hewan di atasnya gitu, karena tidak ada makanan sebagai produsennya. Oke, gitu adik-adik di bab interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Jadi jangan lupa tonton video kakak yang lainnya, semoga bermanfaat video yang kakak buat. Nah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dadah, assalamualaikum.